Oke, sip. Oke. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah, jadi optimasi itu untuk mendapatkan sesuatu yang paling menguntungkan bagi kita gitu. Nah, tujuannya itu ada dua, mau minimasi atau maksimasi. Nah, biasanya kalau minimasi ini minimasi yang membebankan pada kita, sedangkan maksimasi itu memaksimalkan yang bisa menambah peluang keuntungan gitu ya. Contohnya nih, kalau dalam kilang biasanya kan maksimasi margin, revenue gitu kan. Kalau minimasi biasanya minimasi raw material atau minimasi sesuatu yang itu bisa menambah cost kita lah. Intinya kan kita mau untung kan. Jadi itu gitu. Nanti kalian ini dipakai buat ke kakao yang ketiga ya. Iya, Mas. Nah, Iya, ya, Kak. optimasi jadi gitu. Nah, optimasi ini sendiri metodenya banyak banget dan itu berdasarkan variabel. Jadi kalau ada satu variabel gimana, kalau ada 2 variabel gimana, atau lebih variabel gimana gitu. Banyak metodenya. Tapi secara umum, yang paling umum digunakan tuh ya linear programming dan non-linear programming. Ada yang udah tahu itu sebelumnya? Ayo jangan diam-diam aja. Nggak tahu, Bang. Mungkin udah belajar di SMA atau di semester-semester sebelumnya. Udah lupa, Mas. Oh, udah lupa ya, berarti udah belajar. Nah, jadi Sepertinya sudah, Mas. oke. Jadi di dalam optimasi itu ada 2 variabel. Variabel terikat sama variabel bebas. Semuanya sih pasti ada variabel terikat dan variabel bebas ya. Variabel terikat itu variabel yang ada variabel bebas. Nah, variabel terikat ini variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi yang bisa berubah-ubah itu variabel bebas gitu kan ya. Kalau dalam optimasi itu variabel terikat itu biasanya gimana nih? Nah, dua ini yang maksimasi sama minimasi itu jadinya nanti ke variabel terikat atau variabel objektif. Aku mudahin aja jelasinnya. Jadi tujuannya optimasi itu ada dua, ada minimasi sama maksimasi. Nah, variabel terikat ini biasanya kita sebut fungsi objektif. Belum. Salah nih. Nah, di antara variabel bebas sama variabel terikat itu, dia nanti ada yang namanya ada namanya fungsi objektif sama fungsi pembatas atau fungsi constraint. Gimana ya? Nanti ada namanya fungsi constraint. Fungsi objektif dulu. Nah, fungsi objektif ini dia yang merepresentasikan minimasi sama maksimasi tadi. Tujuan kita tuh ada di objektif. Kan objektif kan tujuan artinya. Terus fungsi constraint itu yang pembatasnya dia. Gitu ya. Ini secara umumnya dari si linear programming sendiri. Nanti kita masuk ke contoh biar lebih detail.
Tapi sebelumnya aku mau nyampein ada metode lagi buat optimasi yang pakai diferensial. Ada yang udah pernah dengar belum? Belum, Kak. Jadi diferensial itu nanti ada parsial, ada sama yang nggak parsial. Nah, yang parsial itu yang dia apa namanya? Eh, nah, ini sebelum masuk ke linear programming ya. Ada lagi satunya itu yang namanya market diferensial. Kalau turunan pertama dari persamaan itu diturunkan, itu jadinya apa? Udah belajar turunan belum sih? Udah, Kak. Udah ya. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X kan. Anggaplah ini grafik X dan Y kan. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X, anggap aja begitu ya. Nah, ini curve-nya itu yang ini kan, yang misalnya nih curve-nya ini nih. Ini persamaannya gimana persamaannya? Persamaan kuadratik kan ya. Iya. Nah, ini aja lah. Nah, ini lebih jelas. Ini kan persamaan kuadratik ya. Variabelnya cuma ada satu, variabel bebasnya cuma satu, sedangkan variabel terikatnya yang Y ini. Nah, kalau yang di sini kita udah tahu belajar matematika semuanya, kalau misalnya turunan pertama dari Y itu artinya apa? Kemiringan kan, gradien ya. Gradien. dy per dx sama dengan gradien. Nah, gradien itu kan yang kemiringan-kemiringan dari titik-titik yang di garis ini kan. Nah, gradien kalau sama dengan 0, itu berarti dia nggak punya gradien kan? Iya. Lupa, aku kelewatan. Kenapa ya? Oh, absen. Nah, gradiennya itu kalau dy sama dengan dy per dx sama dengan 0, berarti gradiennya gini kan bentuknya. Nah, saat dia di gradiennya 0, dia itu ada di titik minimum atau maksimum, ya nggak sih? Ya nggak? Iya. Puncak. Nah, titik puncak atau titik apa namanya? Truth apa misalnya? Nah, inilah pokoknya yang di sini. Kalau puncak kan maksimum, kalau yang di bawah ini kan minimum. Nah, makanya kenapa kok kita bisa nyelesain dengan dy per dx sama dengan 0, itu buat optimasi juga bisa. Contoh nih persamaannya gini kan, dy per y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Coba aku nanya dy per rusak kan laptopnya. Coba ada yang bisa ngerjain ini nggak? dy per dx dari ini berapa? 2x min 2. Min 2 kan. Jadinya gini nih. Kalau misalnya ini sama dengan 0, berarti x-nya berapa? 1. X-nya 1 kan. Bener nggak ini? Persamaannya di garis ini. X-nya berapa saat dia nilainya minimum? Benar. Benar kan 1 kan? X-nya 1. Jadi kita bisa bilang di persamaan ini, untuk mendapatkan nilai minimumnya, kita bisa turunkan 1 kali sama dengan 0. Nah, nilai X-nya itu adalah variabel yang buat nilainya itu minimum gitu.
Nah, ini yang optimasi namanya. Optimumnya di sini berarti. Berarti variabel optimumnya itu 1, X-nya. Gitu ya yang buat diferensial ya. Nanti kalau diferensialnya, udah belajar diferensial parsial belum? Halo? Udah lupa, Mas. Yang lain gimana? Diferensial parsial udah belajar? Nah, diferensial parsial itu digunakan kalau misalnya variabel bebasnya ini lebih dari 1. Kalau di contoh kita saat ini kan variabel bebasnya cuma 1 ya. Jadi grafiknya cuma ada 2 dimensi. Kalau misalnya 2, kalau 3 berarti dia lebih dari 2 kan, berarti 3D dong grafiknya. Nanti bisa pakai diferensial parsial. Itu. Tapi yang diferensial ini udah belajar, udah ngerti kan ya? Atau sama lupa juga? Masih ingat, Kak. Oke. Sampai sini ada ditanyakan nggak yang buat metode diferensial? Ini metode yang paling simple sih. Sebenarnya banyak di metodenya itu, ada yang Newton, ada yang golden apa tadi ya? Golden apalah macam-macam gitu kan. Banyak pokoknya. Udah ada yang tanyakan nggak buat yang ini? Buat yang diferensial. Halo? Berarti cari maksimumnya juga bisa ya, Kak ya? Terus gitu. Bisa, tergantung sama ini sih, sama persamaannya. Kalau persamaannya fungsinya gini, berarti kan kita cari minimum kan. Kalau persamaannya beda lagi, contoh gimana ya cari soalnya? Nah, contoh. Kalau contohnya gini kan, nah, kalau persamaannya gini, berarti kan dia maksimum kan. Kamu nanti turunkan aja sekali lagi, kan turunan pertama sama dengan 0 itu mencari nilai maksimum sama minimumnya. Kalau turunan kedua itu negatif, berarti dia maksimum. Kalau turunan keduanya positif, berarti dia minimum. Paham ya? Paham. Makasih, Kak. Oke. Kalau gini kan sama nih. Kalau ini diturunkan sekali kan jadinya min 2x ditambah 2 kan. Min 2x tambah 2. Berarti kan sama dengan 1 kan dia. X-nya sama dengan 1. Maksimum. Karena turunan keduanya itu negatif. Nah, ini yang buat simpelnya aja yang diferensial. Nah, terus kita masuk ke linear programming. Ini kayaknya yang paling berguna buat kalian ngerjain KKW nanti sih. Nah, linear programming itu ada dua. Ada linear programming sama non-linear programming maksud gue ya. Kalau linear programming, itu kalau persamaannya itu linear ya. Persamaan fungsi objektif dan fungsi constraint-nya itu linear. Sedangkan kalau misalnya non-linear, itu misalnya dia fungsi objektifnya tuh nggak linear. Jadi agak susah. Nanti kita belajar itu di akhir ya. Nggak tahu nanti terserah kalian mau di akhir ini atau di pertemuan selanjutnya. Kita ada berapa pertemuan sih? Totalnya kita ada berapa pertemuan? Untuk optimasi itu 3 SKS. Jadi masing-masing dosen itu 2 SKS kan. Jadi 2 berapa SKS. pertemuan tuh? Iya, nanti ini 2 jam ya kayak. Iya. Terus udah jalan 2 kali sama Putun sebelumnya. Terus baru 1 kali ini sama Kakak. Oke, yang sama Butun belajar apa kemarin? Dasar juga sih Kak, tentang optimasi juga. Cuman ya dari dasar juga udah lupa juga sih. Belum yang
Regresi bukan. Bukan. Belum sampai sana. Regresi itu kan buat cari fungsi objektifnya nanti. Belum sampai sana, Kak. Masih dasar banget pengenalan optimasi gitu. Jadi kita mau belajar linear programming langsung atau gimana nih? Atau ke dasarnya banget, misalnya nih dengan kondisi operasi, maksudnya langsung masuk ke kilang gitu atau gimana? Atau dasarnya linear programming dulu, baru nanti pertemuan selanjutnya langsung masuk ke technicalnya. Mau kalian gimana? Atau sekarang mau bahas konsepnya dulu, baru nanti bahas linear programmingnya, baru pertemuan selanjutnya masuk ke technical. Mungkin langsung mulai dari awal dulu aja, Kak. Mulai dari awal ya. Biar lebih matang lagi persiapan buat ke regresi. Sebenarnya buat optimasi ini dia banyak banget software-software yang bisa digunakan, kayak Lindo, Lingo, terus Excel juga bisa pakai solver itu, QMS atau apa gitu, banyak pokoknya. Tapi di sini kita belajar manual dulu ya, biar ngerti basicnya lah. Kalau software kan langsung input data, proses, langsung jadi. Itu terlalu nggak efektif lah buat belajar. Jadi yang ini bisa ya, udah ya? Udah ngerti ya? Yang diferensial. Nah, diferensial ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam kasus ya, nggak cuma ini doang. Bisa juga nanti misalnya dia ada sin derajat macam-macam. Nanti kalau buat teknikalnya tuh banyak kok manfaatnya. Kalau kalian desain alat misalnya kan, nah kalian nanti itu pasti ada geometrinya kan. Kalau ada geometri kan kita mau berapa diameternya, aduh, kenapa ini hitam-hitamnya? Ada yang nyorek dulu. Siapa yang nyorotnya? Kan cuma aku layarku kan. Farhan. Oh. Bukan aku itu yang hitam. Sama yang kuning. Rehan. Kaget aku kan. Ya udah. Rehan. Oh, iya. Nggak sengaja katanya. Oh iya. Terus gini aja udah aku cerita ya. Nanti itu di kilang, nanti itu kan banyak tuh variabel-variabel kalian tuh ya. Kalian nanti ada variabel bebasnya kalian, variabel terikatnya kalian. Nanti dikorelasikan. Udah belajar statistik kan? Udah, Mas. Nah, nanti belajar korelasi itu kan, dari variabel-variabel itu yang mana yang korelasinya semakin besar terhadap variabel terikat kalian. Nah, nanti itu yang digunakan, variabel itu yang digunakan buat dioptimasi nanti. Nanti ada fungsi adjektif, ada fungsi constraint-nya juga. Nah, makanya kita perlu belajar basicnya linear programming dulu biar nanti kalian gampang. Kan? Terus apa namanya? Udah ada yang mulai bikin KKW belum? Misalnya kita ambil satu contoh nih, teman. Syahbah. Farhan, Mas. Farhan. Judulnya belum. Judulnya apa? Rehan Farhan. udah, Mas. Rehan ambil apa? Aku sama Hanif. Contoh lah, ambil furnace kan, misalnya furnace gitu. Kita mau minimasi fuel oil-nya kan. Berarti kan variabel terikatnya di situ fuel oil-nya kan. Fuel oil-nya itu yang jadi fungsi objektif kita. Karena kita mau minimasi konsumsi dari fuel oil-nya kan. Nah, variabel bebasnya banyak tuh kan. Ada excess-nya, terus draft-nya, terus flow-nya, macam-macam kan. Nah, itu nanti di kalian semua data itu kalian masukin, kalian olah, terus korelasi yang paling besar terhadap fuel oil, konsumsi flow fuel oil tadi yang mana. Nah, itu nanti digunakan buat bikin regresi jadi
persamaan objektif. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya ya kita bahas KKW siapa, kayak KKW ku mungkin nanti. Yang lainnya nggak punya masalah. Langsung masuk ke linear programming aja, yang linear ya. Yang non linear besok lah. Gimana cara ngilanginnya nih? Gimana guys nutupnya ini? Kata Niken suruh stop share dulu, Bang. Baru share lagi. Oh gitu. Kota Niken. Susah kali nggak ada data kan. Mulai di mana ya? Ke contoh soal yang umum aja dulu ya. Sekalian ngasih nunjuk ini program apa, ini linear programming atau gimana gitu. Santai Raihan ya. Nah ini contoh paling umum doang nih. Nantilah dibahas contohnya. Nah jadi di linear programming itu kalian ada beberapa metode. Metode yang pertama itu grafik, yang kedua itu analytical. Jadi analytical itu nanti buat yang variabelnya itu lebih dari 2. Sedangkan yang grafik ini maksimal tuh cuma 2. Kenapa 2? Karena grafik kan ada sumbu Y, ada sumbu Y, ada sumbu X kan. Nah, sumbu Y sama sumbu X itu yang cuma ada 2 kan. Kalau lebih kan nanti 3D susah dong. Nah, ini kita bahas yang metode grafik dulu. Nah, jadi nanti ada fungsi tujuan atau fungsi objektif sama fungsi constraint atau fungsi kendala. Nah, apa sih yang dimaksud fungsi constraint sama fungsi objektif ini? Tadi udah aku bilang kan, fungsi objektif itu fungsi tujuan kita nih. Misalnya kita mau maksimasi profit. Nah, profit itu rumusnya apa sih? Misalnya harga ini ditambah ini, terus ditambah. Misalnya kita punya 2 benda nih, benda A sama benda B. Benda A itu harganya 200, benda B itu harganya 300. Atau yang di sini langsung nih, kalau di sini kan harga benda A-nya, benda X1-nya itu 250, kalau X2-nya itu 500. Nah, ini buat cari profit. Jadi dengan mencari, nah jadi tujuannya di sini kita tuh mau mencari tuh dengan constraint batasan segini dan tujuannya profitnya maksimal, kita mau cari tuh kira-kira X1 sama X2-nya yang optimum itu apa. Nah, X1 di sini itu banyaknya barang M yang diproduksi, sedangkan X2 itu banyaknya barang N yang diproduksi. Soal dulu lah ya, biar enak. Sebuah industri kecil mempunyai 2 jenis barang. Jadi barang itu ada 2 ya, barang M sama N. Dengan menggunakan 2 mesin. Mesin R1 dan R2. 1 unit barang M dibuat dengan mengoperasikan mesin R1 selama 2 menit dan R2 selama 4 menit. Sedangkan 1 unit barang N dibuat dengan mengoperasikan mesin R1 selama 8 menit dan mesin R2 selama 4 menit. Dalam 1 hari, mesin R1 dan mesin R2 beroperasi tidak lebih dari 8 jam. Keuntungan bersih yang diperoleh dari 1 unit barang M adalah segini. Jadi harganya M itu kalau dijual tuh untungnya bersihnya 250. Dan barang N itu keuntungan bersihnya tuh 500. Tentukan berapa keuntungan maksimum yang diperoleh. Nah,
Di sini kita tuh tujuannya mau maksimasi kan, memaksimalkan profit dengan mencari jumlah barang M dan N yang optimalnya berapa dengan batasan-batasan yang ada gitu kan. Nah, jadi variabel X1 itu kita di sini barang M yang diproduksi. Sedangkan X2-nya itu barang N yang diproduksi. Karena fungsi tujuan kita tadi mau maksimasi profit, di sini profit dilambangkan Z max ya. Nah, X1 itu M, X2 itu N. Jadi profit apa namanya rumusnya? Keuntungannya dia per barang itu kan dikali barang kan. Jadi keuntungannya per barang tadi 250 dikali sama jumlah barangnya berapa. Sama yang N juga nih. Keuntungan bersihnya tuh 500 buat N. Terus kita cari berapa sih jumlah N ini yang optimum. Nah, jadi tujuan kita itu mencari nilai X1 dan X2 agar Z-nya ini maksimum. Nah, itu. Terus fungsi kendalanya, ini tadi fungsi kendala itu batasan-batasan ya. Restriction ya. Buat M, untuk 1 M itu bisa dibikin dengan mesin R selama 2 menit, dan R1 selama 2 menit, dan R2 selama 4 menit. Berarti bisa ditulis gini kan. Apa namanya? Ini. Oh, ini batasannya ya. Batasannya ini. Dalam 1 hari, mesin R1 dan mesin R2 beroperasi tidak lebih dari 8 jam. Jadi masing-masing alat, masing-masing mesin R1 R2 itu 8 jam. Karena di sini kita basisnya pakai menit, berarti 8 jam dirubah ke menit. Jadinya berapa? 8 kali 60, 480 kan. Nah, jadi karena mesin R1, jadi kita dibaginya ini berdasarkan mesin ya, berdasarkan R1 sama R2 nih dibagi. Mesin R1 tadi 2, di sini dipakai dibuat yang barang pertama yang M itu 2 menit, sedangkan barang kedua tuh 8 menit. Makanya di sini dia tulis 2X1 tambah 8X2. Kurang dari 480 menit. Jadi R1-nya, mesin R1 itu maksimum beroperasi setiap hari itu 480 menit atau 8 jam sesuai di soal ya. Nah, dan duty-nya itu dia tuh setiap 2 menit membuat si M, dan 8 menit buat membuat si N. Sama buat yang mesin R2 juga sama tuh. Maksimumnya per hari 480. Terus buat M1 dia 4 menit, buat N-nya 4 menit. Nah, kenapa di sini kurang dari sama dengan? Karena total jamnya itu kurang dari sama dengan 8 jam kan. Maksimumnya itu 8 jam. Berarti kalau ada kata-kata maksimum, paling tinggi itu 480 menit. Berarti kalau ke bawah nggak apa-apa kan. Nah, syarat tidak negatif. Nggak mungkin kan jumlah yang diproduksi barangnya ini negatif. 0 masih mungkin. Sampai sini ada yang ditanyakan belum? Agak susah nih kayaknya penjelasannya. Gimana guys? Linear programming gimana? Aman nggak? Aman sejauh ini, Kak. Aman ya. Jadi fungsi objektif sama fungsi kendala udah aman ya? Aman. Oke. Sama nanti di kilang juga kalian misalnya ada kendala batasan-batasan operasinya segini, nanti dimasukin di fungsi kendala gitu. Yang lain gimana sampai fungsi objektif dan fungsi kendala? Selain yang bilang aman tadi. Halo, yang lain. Aman, Bos. Bisa lah Bang, bisa. Kalau mau tanyakan aja. Masalahnya makin lama makin susah. Aman. Aman. Oke. Coba aku Belum nanya ada, dong. Mas. Kenapa kok ini variabel X1-nya M dan variabel X2-nya N? Kenapa? Kenapa kok X1-nya kenapa nggak R1, terus X2-nya kenapa nggak R2?
Jadi karena fungsi tujuan kita itu mau maksimasi profit. Karena di sini rumus dari profit itu adalah laba bersih dikalikan sama jumlah alat, makanya jumlah alat yang di sini yang kita jadikan variabel. Nah, terus kendala satu kita yang ini kan. 2x1 tambah ini sama dengan ini, yang garis pembatasnya adalah ini. Nah, sudah belajar pertidaksamaan belum untuk membuat grafik? Karena kita pakai metode grafik, berarti kita nanti harus bikin grafik gini kan, buat menyelesaikan masalah. Udah belajar belum pertidaksamaan di grafik? Udah Kak, tapi SMA. Oke. Aku kasih nggak bisa ya. Nah, ya gimana? Tadi kan di soal sebelumnya kan tadi dibilang kenapa pakai M sama N karena kita mau cari keuntungan. Tapi kalau kita mau optimasi kerja alatnya, berarti bisa dong kita ganti M sama N itu buat jadi R1 sama R2. Cek bentar, kita ke soal dulu. Gimana? Kan yang di sini optimasikan keuntungannya, berarti karena keuntungan makanya X1 sama X2-nya tuh M sama N. Tapi kalau kita mau cari optimasi alat kayak efisiensi kerjanya, waktunya, bisa nggak kita ganti X1 sama X2-nya tuh buat R1 sama R2? Kalau buat efisiensi itu nanti variabelnya banyak kan. Nanti kalian yang fungsi objektifnya Z-nya ini efisiensi maksimum gitu kan. Nah, kalian belum tahu tuh variabel nilainya dari, kan kalau persamaan linear gini kan ada konstanta, ada variabel kan. Ada koefisien, ada variabel, dan mungkin juga ada konstanta gitu. Udah tahu kan konstanta, variabel sama koefisien? Nah, karena kita tuh nggak tahu jelas tuh fungsi objektifnya tuh gimana. Karena kalau misalnya kita contoh, kalau di sini kan kita cari profit kan, kita udah tahu profit tuh, laba bersih dikali sama jumlah barangnya. Kita udah tahu jelas tuh. Sedangkan kalau kita mau cari efisiensi maksimum, itu variabelnya banyak, macam-macam kan. Kalau misalnya kita bukan ngitung ya, sesuai data lah, itu datanya banyak, makanya kita perlu nanti regresi dari beberapa variabel itu, nanti didapatlah variabel mana yang paling berkorelasi sama si nilai efisiensinya. Baru nanti dapat persamaan objektifnya. Nanti pakai software gampang itu. Jadi agak susah sih kalau misalnya kalian belum ada rumusnya. Tapi nih, misalnya kalian udah ada rumus nih kan. Misalnya rumus efisiensinya tuh, misalnya efisiensi apa? Yang kamu mau efisiensi apa? Kinerja apa? Halo? Misalnya lah furnace lah. Efisiensi furnace kan ada heat absorb sama heat loss kan. Nah, heat absorb-nya itu nanti panas masuk, panas heat release. Efisiensi kan berarti kan heat absorb dibagi heat release kan. Nah, itu rumusnya tuh. Tapi kan itu belum membuat suatu persamaan. Baru pembagian kan dia. Nanti mungkin bisa dijabarkan lagi tuh secara matematis gimana kan. Pokoknya nanti dapat variabel, ada variabel yang maksimal 2 kalau mau ke grafikal.
Kalau lebih dari 2 berarti kamu bisa pakai analytical. Gitu nanti lebih rumit itu. Makanya aku bilang sampai sini udah paham belum? Masalahnya nanti semakin lama semakin susah. Oke Bang, paham Bang. Oke. Kalau kami dulu sih nggak diajarin sampai ke alat-alat ya, tapi ya kita harus belajar sampai situ nanti. Gampang kok. Nah, tadi ada beberapa yang bilang udah belajar dan ada yang nggak bilang apa-apa gitu kan. Jadi buat memastikan kita belajar aja gitu kan. Masalahnya ini penting kan. Banyak anak-anak yang bisa bikin tapi dia salahnya di sini arsir-arsirannya itu. Kalau pengarsirannya salah, nanti berakibat fatal ke area visible-nya. Jadi grafik itu kalau persamaannya gini nih, lebih dari sama dengan AX plus BY lebih dari sama dengan C. Dia pasti ke atas kalau misalnya lebih dari sama dengan menjauhi 0 lah. Kenapa menjauhi 0? Ada yang tahu nggak? Karena tandanya lebih besar dari sama dengan Bang. Ya. Pokoknya nanti X sama Y-nya ini. Misalnya nih BY di sini lebih dari sama dengan minus AX kan. Kalau terus Y sama dengan nanti diuji coba aja masukin angka gitu. Ya nanti titik ini masih dibikin sama dengan kan. Ini udah nggak bikin lebih dari sama dengan lagi tapi dijadikan sama dengan. Nanti Y-nya itu sama dengan berapa X gitu. Nanti dia masuk titiknya masuk di titik sini atau di sini gitu. Kalau di sini berarti dia ngarahnya ke bawah. Kalau ke sini dia di atasnya itu berarti ke atas. Kalau misalnya dia lebih dari sama dengan, dia garisnya lurus ya. Nggak ada putus-putus. Sedangkan kalau lebih besar aja, dia putus-putus. Contoh nih kan. Nih, AX plus BY kurang dari sama dengan C. Itu arahnya kemana kira-kira? Ke bawah kan? Ini grafik yang ini nih. Yang sih. Ya. Anggaplah yang ini, salah satunya aja. Ke bawah, dia ngarsirnya ke bawah. Terus yang kedua nih, PX tambah QY kurang dari R. Sama-sama dengan mengarah ke 0 kan? Berarti dia ke bawah sini nih. Terus ini Y, X lebih dari sama dengan 0. Kalau X lebih dari sama dengan 0 itu berarti gimana? Arahnya ke sini atau ke atas? Atas. Ke kanan dong. Ke atas atau ke kanan? Panas. Ke atas atau ke kanan? Boleh diulang Ke Kak? atas atau ke kanan? Tadi suaranya putus-putus. Oh yang mana tuh? Dari awal aja ya. Jadi kalau misalnya dia contoh nih yang ini grafik ini kan. Misalnya AX plus BY kurang dari sama dengan C. Itu karena dia kurang dari sama dengan berarti dia mendekati 0 kan. Anggaplah yang garis yang ini yang di bawah ini yang garis nomor 1. Dia ngarsirnya ke bawah. Yap. Ngarsirnya ke bawah nih. Wih, baru tahu zoom bisa gini kan. Nah, sedangkan garis yang kedua itu juga sama nih arahnya ke bawah juga kan 0. Berarti gini kan. Nah. Terus constraint yang ketiga gimana nih? X lebih besar daripada sama dengan 0. Itu maksudnya gimana tuh? Berarti nilai yang minus itu enggak masuk dalam penyelesaian. Berarti garisnya arahnya ke sini atau ke sana? Oh, kanan, Mas. Kanan. Ke kanan kan ya? Gini. Ya kalau Y lebih dari sama dengan 0, berarti ke atas. Oh. Ayo udah.
Di antara 4 constraint ini, yang terjadi perpotongan semuanya tuh yang area mana? Area ini kan? Layang-layang ini kan? Yap. Layang-layang jelek ini. Nah ini makanya, ini contohnya dari si bikin yang di area yang diarsir semua ini, itu yang namanya visible area atau area layak. Nah, inilah yang nanti dipakai buat optimasi, perhitungan maksimasi dan minimasi. Kita balik ke ini nggak bisa dihilangin ya? Aduh. Nah, grafik yang ini kalau kita gambarkan, karena dia kurang dari sama dengan, berarti dia ngarah ke 0 ya kan? Grafiknya yang mana nih? Yang ini. Ke bawah dia. Terus yang satunya, constraint satunya lagi. Berapa bisa? Grafiknya yang ini. Dia ke bawah juga nih. Terus ini. X1 itu lebih dari sama dengan 0. X2 juga sama. Lebih dari sama dengan 0. Berarti sama kayak tadi kan? Ada yang ke atas sama yang ke samping ini. Berarti area yang diarsir ini. Kok sama ya? Sama kayak tadi gambarnya. Nah, inilah yang disebut area visible. Nah, dari area ini ada beberapa garis titik sudut kan? Titik sudut bukan garis. Titik sini 00, yang ini 060, yang B sama A. Yang A ini titik koordinatnya berapa? 120, 0, ya kan? Nah, sedangkan yang B, kita masih nggak tahu tuh koordinatnya yang mana. Sebenarnya koordinat di sini fungsinya buat apa sih? Nah, titik-titik dari koordinat ini, itu yang dipakai, dimasukkan ke fungsi objektif tadi ini. Jadi ada X1, X2 nih. Ada berapa titik di sini? Ada 4 titik kan? 00 masukin di sini, 00. Kalau 00 berarti profitnya 0 dong, nggak mungkin. Berarti 0 nggak usah dimasukin nih. Berarti ada 3 titik aja nih. Titik C, B, sama A, B, C. Nah, koordinat di A itu 120 sama 0. 120 titik, 0. Sedangkan yang di B, kita masih nggak tahu tuh berapa. Karena kita nggak tahu kan, kalian harus cari itu. Nanti carinya gimana gitu kan. Terus yang di C kita udah tahu nih, jelas kan. 0,60 yang ini. Sedangkan yang di B kita nggak tahu gimana caranya cari yang di B. Karena ada 2 garis yang saling berpotongan. Pasti ada satu titik yang nilainya sama. X sama Y-nya tuh sama. Atau X1, X2 itu sama. Nah, mereka ini disama dengankan. Kalian bisa pakai substitusi atau pakai eliminasi juga bisa. Sudah belajar kan eliminasi substitusi kan? Sudah lah, udah kuliah loh. Nah, nanti didapat tuh berapa koordinat X1 sama X2-nya. Ada 2 persamaan, ada 2 variabel yang tidak diketahui. Udah bisa nyelesain kan? Nah, dari yang di sini, dari mereka hitung ini, didapatlah X1-nya itu 80 dan S2-nya 40. Berarti titik 2-nya koordinatnya 80,40 ya kan? Terus dimasukin semuanya ini masing-masing titik koordinat itu dimasukkan ke fungsi objektif. Jadi fungsi objektif kita tadi menghitung profit. Yang di sini kalau yang di titik A dia jumlah barang M-nya tuh 220, sedangkan jumlah barang N-nya tuh 0. Sedangkan titik B jumlah barang M-nya itu 80 dan N-nya itu 40. Sama tuh kalau di C dia barang M-nya tuh 0, sedangkan di barang N-nya 60. Nah, setelah masing-masing dihitung, ternyata hasilnya yang titik koordinat A itu 30.000. Profitnya ya. Yang koordinat B 40.000, sedangkan koordinat C 30.000. Nah, di antara semuanya ini yang paling besar keuntungannya yang di titik B. Berarti kalau kita mau profit yang maksimum,
kita bisa membuat barang M sebanyak 80 per hari dan barang N sebanyak 40 per hari. Nah, itulah gunanya optimasi. Jadi kita bisa menentukan variabel-variabel yang kritikal untuk kita mendapatkan keuntungan yang optimum lah, keuntungan yang maksimum dengan constraint yang ada gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan nggak tentang linear programming dengan metode grafik? Halo? Sama enggak. Hmm? Lanjut. Yang lain gimana? Ayo gimana nih, baru yang gampang loh ini. Kalau misalnya benar-benar nggak tahu, bilang aja biar dijelasin lebih detail lagi. Ini baru satu contoh yang simple, belum ada teknikalnya sama sekali ini. Gimana, ada yang ditanyakan dulu nggak? Tentang fungsi objektif, fungsi constraint, grafik visible. Jadi kalian di sini untuk bisa mengerjakan ini, kalian harus bisa membuat grafik. Pasti ya. Harus bisa membuat grafik dari sebuah persamaan. Jadi poin pertama, kalian harus bisa membuat fungsi objektif dan fungsi constraint dari permasalahan yang ada. Itu poin pertama yang harus dikuasain. Fungsi kedua yang kedua, kalian harus bisa membuat grafik dari persamaan. Terus kalian harus bisa mendapatkan area visible. Udah itu doang sih. Terus nanti dicoba-coba aja dari beberapa titik sudut itu yang mana yang paling maksimum atau minimum. Itu satu contoh. Mau lanjut ke contoh berikutnya nggak, biar lebih ngerti? Atau kalian mau ngerjain? Halo? Lanjut Kak, ke contoh lain. Contoh lain ya, biar lebih ngerti. Nanti kita belajar yang pakai software juga ya, pertemuan ke berapa gitu. Aku biar belajar juga, kalian belajar juga. Aku juga belum diajarin sih dulu itu. Belajar. Contoh kedua, itu dalam 1 minggu tiap orang membutuhkan paling sedikit 16 unit protein, 20 unit karbohidrat, dan 18 unit lemak. Makanan A mengandung protein, karbohidrat, dan lemak berturut-turut 4, 12, dan 2 tiap kilogram. Makanan B mengandung protein, karbohidrat, dan lemak berturut-turut 2, dan 6 unit setiap kilogram. Berapa kilogram masing-masing makanan yang harus dibeli setiap minggunya agar kebutuhan terpenuhi, tetapi dengan biaya semurah-murahnya. Bila 1 kilogram makanan A harganya segini, dan 1 kilo 1.700, dan 1 kilogram makanan B harganya 800. Nah, di sini kita disuruh maksimasi atau minimasi? Kira-kira? Minimasi. Yang lain gimana nih? Ini kan terus tak blokir nih kan. Minimasi. Minimasi ya. Nah, kira-kira dari soal ini rumus objektifnya apa? Halo? Yang jadi X1 yang jadi X1 X2-nya apa? X1-nya apa kira-kira? Halo? Ini bagus ya? Atau putus-putus?
Jadi S1-nya di sini bisa ambil A, jumlah A, jumlah kilogram dari A. Dan X2-nya itu bisa B. Nah, kan X2 nih. Banyaknya makanan B yang dibeli. Jadi tapi kok harganya beda ya? 1.700 sama 800. Gimana menurut kalian nih? Kalau di sini ada 500, 3.500 dapat dari mana coba kira-kira? Gimana guys? Ini kok 5.000 sama 3.500 ya? Typo kali Kak. Tapi kalau kita mau ngerjain, ada yang mau ngerjain nggak? Siapa nih yang mau ngerjain nih? Nanti ujiannya 100. Ada yang mau ngerjain nggak? Ayo, kalau ada yang mau ngerjain, kita kerjain bareng-bareng. Siapa yang mau ngerjain, share screen. Dia ngerjain di Excel gitu misalnya. Kita bahas bareng-bareng aja. Siapa ya? Ini kan mau ngerjain, Dava. Dava lagi nggak pakai laptop Kak? Mau ngerjain pakai laptop. Maksudnya nggak pakai laptop Dava. Oh ya udah, ya Bang. Mungkin teman-teman yang pakai laptop. Kita kasih waktu berapa nih? 10 menit ya. Coba dulu kerjain gimana nanti. Semua ya cobalah. Kalau nggak nyoba ya rugi kalian sendiri sih. Boleh kirim linknya Kak? Link ininya. Link soalnya. Yap, biar lebih enak. Ya. Aku cari di internet juga sih. Tadi kehabisan waktu aku. Sibuk gitu kan ngurusin dokumen-dokumen. Bisa dikirim lewat sini ya, mana ya? Chat mana chat? Ini nggak bisa di di unsend ya. Makasih Kak. Udah ada. Ada ya. Coba kalian coba kerjain, nanti jelasin coba sama teman-temannya. Kalau yang bisa nanti adalah tambahan kan pas ujian. 10 menit dari sekarang ya. Berarti jam 9.40. Jam 8.40. 8.50 ding.
Gimana? Udah belum? Coba Novita coba fungsi objektifnya berapa? Halo Novita. Halo Novita, ada orangnya nggak? Farhan, fungsi objektifnya berapa? Kalau enggak nyalain aja videonya. Nanti jangan-jangan kamu tinggal tidur, Sul. Iya, nyalain semua videonya. Ya Bu, siap Bu. Nanti kamu tinggal tidur nggak tahu lagi. Iya Bu, kasihan kali lah saya. Iya, makanya. Diajak yang ngajak berbusa-busa, yang diajak tidur. Farhan, jawab Farhan, fungsi objektifnya berapa? Kayaknya di sini salah kayaknya. Yang di soal ya. Farhan, nggak ada orangnya. Ada, Mas. Gimana? Kalau enggak panggil 2 kali nggak ada, langsung alfa aja lah, kelamaan, Sul. Nggak bisa Bu, absennya Bu, nggak bisa diakses sih. Nggak bisa diakses, tulis aja nanti biar tak inputnya. Kalau panggil 2 kali nggak ada, langsung alfa aja. Gimana? Soal yang nomor 2 gimana nih? Dalam 1 minggu, tiap orang membutuhkan paling sedikit 16 unit protein, 24 unit karbohidrat, dan 18 unit lemak. Makanan A mengandung protein, karbohidrat, dan ini berturut-turut 4, 12, dan 2 unit setiap kilogram. Makanan B mengandung protein, karbohidrat, lemak 2 sama 6 unit setiap kilogramnya. Gimana? Farhan? Gimana Farhan? Fungsi objektifnya gimana? 10 menit masa belum dapat fungsi objektif kan? Berarti nggak paham. Farah. Ya Kak, Gimana Farah? Fungsi objektifnya berapa? bentar. Ini ya Kak, yang protein itu misalkan A gitu. Fungsi objektif? 4x1 plus 2x2 sama 16 gitu. Nah, itu fungsi objektifnya objektif. Fungsi objektif itu yang ini loh tujuannya. Kalian kan mau minimasi atau maksimasi. Kalau dari soal kita mau minimasi. Oh iya. Mau minimasi biaya konsumsi kita per minggu. Kira-kira apa tuh rumusnya? Itu tadi 5.000 itu ya Kak. Harganya kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan? 5.000 dapat dari mana? Harga Z max 5.000 X1 plus 3.500 X2 itu apa yang jadi? 5.000-nya dari mana? Di soalnya ada nggak 5.000? Enggak, itu yang Z max itu. Iya, apa 5.000-nya dapat dari mana coba? Soal. Salah itu kayaknya. Jawabannya kayaknya nggak sesuai sama soal. Gimana yang lain? Tadi siapa katanya mau dapat mau ngerjain mana? Udah. Mau izin apa namanya? Mau login pakai laptop dulu Kak. Bentar. Oh iya. Kak, Gimana? kalau kan nyaringnya nih sebenarnya ini kan aku udah sampai yang
menggambarkan kalau udah dapat masing-masing apa namanya? Apa itu namanya? Garis-garisnya itu loh, XY-nya untuk setiap misalnya si protein berapa gitu. Nah, gambarinnya ke situ tuh manual berarti. Manual. Nggak Iya, bisa pakai manual. Excel, Kak. Pakai Excel juga harus bikin manual kan. Karena harus bikin kolom ini, nanti dari kolom itu ke itu dapat grafik kan. Kalau yang mau gampang itu pakai algebra. Algebra dia masukin persamaan langsung grafik. Ini soalnya nomor 2 ini jawaban sama soalnya nggak sama. Jadi salah jawabannya nggak sesuai. Harganya tadi ya, Kak? Bukan, yang jawaban nomor 2 di soal ini, dia bukan untuk jawaban nomor 2. Makanya tipuan. Nah, aku bilang tadi tipuan kan. Mas Samsul mau tanya. Gimana? Berarti kalau lebih besar sama dengan itu berarti menjauhi 0 kan? Iya. Oke, bener. Ini dia constraint-nya lebih besar sama dengan ya, karena paling sedikit dia bilang. Gimana yang lain? Fungsi objektifnya gimana fungsi objektifnya? Yang minimumnya bukan, Kak? Kenapa? Yang minimumnya. Fungsi objektif itu kan tujuan kita mau minimasi. Ya. Tapi nggak bisa ini. Z minimum ya berarti, Kak? Iya, Z minimum. Persamaannya itu Bang. Apa namanya kalau Z minimum itu kan itu sama dengan 1700 X1 plus 800 X2, di mana X1 itu jumlah makanan A setiap kilogramnya, kalau yang X2 itu jumlah makanan B per kilogram. Oke, itu Habib benar Habib. Jadi fungsi objektifnya itu ya 1700 kali X1 ditambah 800 X2, di mana X1 itu jumlah kilogram dari si A dan X2 itu jumlah kilogram dari produk B, makanan B. Nah, terus masuk lagi ke fungsi constraint-nya. Ada yang udah dapat fungsi constraint-nya? Ada berapa fungsi constraint? 3. Berapa? Ada 3, Pak. 3. Ada yang 3, ada yang 5. Yang mana yang benar nih? X lebih besar dari 0 itu dihitung Itu juga, Kak? masuk constraint, Pak. Mas. Masukin aja, masuk. Yang persamaan pertama apa? Sama. 4A plus 2B. 4A tambah 2B. Apa lebih kecil. Lebih kecil lebih besar? Lebih besar dari Lebih besar dari berapa? 16. 16. Oke, benar. Yang kedua? 12 X1 tambah 2 X2 lebih besar dari 24. Oke, benar. Lanjutnya? 2 X1 tambah 6 X2 lebih besar dari 18. Lebih besar sama dengan 18. Oke. Selanjutnya? Digambar. X1 lebih besar dari 0 dengan 0. X2 lebih besar dengan 0. Siapa yang mau gambar grafiknya? Tadi Dava katanya mau jelasin gimana Dava grafiknya. Oke Kak, di ACC mungkin Kak. Gimana sih partisipan? Mungkin bisa dipoto gitu kan? Kamu share screen ya? Iya, pakai Excel aja Kak. Pakai laptop nih. Gimana cara jadikan itu Microsoft? Oke. Bentar Kak. Belum di ini Kak, maksudnya disable buat share screen-nya.
Gimana lagi? Salah. Kan kamu sudah hostnya, Dava. Udah hostnya dia. Udah dapat pindahin ke Kak Samsul. Sudah aku jadiin host kamu. Oh iya. Udah aku pindahin lagi. Oke. Samsul. Ya. Ini tadi karena fungsi kendalanya tuh 3, berarti grafiknya 3, Kak. 5 atau 3 coba? 5. Izin pakai aplikasi kayak buat bantu buat grafiknya. Cuma nanti dapat jelasin kenapa bisa gambar kayak gini. Jadi kita dapat persamaan ada 3 ya. 3 persamaan. Buat yang apa namanya? Lupa namanya. Kendala. Jadi ada kendala ada 3 yang udah disebutin sama teman-teman tadi. Terus Dava bikin persamaan itu untuk membuat grafik, triknya itu harus disamadengankan dulu. Ini ada 3 ini ya. Yang pertama, ini yang garis merah. Triknya sebenarnya sederhana. Kalau misalkan di matematika dasar, salah satu mungkin misalkan ya berpotongan sama sumbu X nih. Ini sumbu X ya, di bawah. Kalau misalkan berpotongan sumbu X, Y sama dengan 0 pasti itu. Berarti persamaan ini bakalan jadi 4X sama dengan 16. Jadi X sama dengan 4. Jadi kita ambil titik di situ 4. Kelihatan ya? Share screen-nya berhenti atau enggak ya? Berhenti. Tes. Oke. Screen-nya nggak jalan, Dok. Nge-freeze. Nggak jalan. Sebentar. Masih berhenti share screen. Masih stuck ya, Kak? Masih berhenti. Boleh izin minta waktu 2 menit lagi, Kak, buat ini. Login lagi. Ini pakai web soalnya. Maklumin, Kak. Soalnya laptopnya masih jelek. Cuma di PKL ganti baru lah. Beli dong, Kak. Itu Dava bisa nggak manual, Kak, pakai aplikasi? Apa Far? Iya. Sebenarnya lebih enak pakai manual karena ya biar paham. Tapi di sini Dava nggak bawa pena, soalnya nggak bawa buku. Kelihatan lagi, Kak, teman-teman? Oke, balik lagi tadi ya. Jadi buat yang garis pertama yang warna merah
Itu cara dapatnya tadi. Kalau misalkan benda berpotongan sama sumbu Y, Y-nya pasti 0. Kita asumsikan kayak gitu. Y-nya 0. Otomatis di persamaan ini itu tinggal 4X sama dengan 16. Jadi X sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi titiknya langsung kita tarik 4,0. Ini titiknya. Oke, balik lagi. Sekarang kita ke sumbu Y nih. Asumsinya kalau dia itu berpotongan di sumbu Y, otomatis X sama dengan 0. Jadi persamaannya tinggal 2Y sama dengan 16. Y sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Jadi titiknya 0,8. Nih. Begitu halnya juga dengan garis biru sama garis hijau. Kalau misalkan mencari secara manual. Oke, sekarang kita udah dapet semua garis di sini. Tinggal kita nentuin tanda besar sama dengan atau tadi pakai besar sama dengan ya. Berarti kita tentuin daerah mana yang bakalan menjadi hasilnya. Sekarang kita pindahin ini ke Excel biar lebih mudah ngarsirnya. Ini Excel-nya. Jadi ini dapat bikin nanti sebentar, belum dapat ini. Oke, sekarang cara nentuinnya itu tadi yang seperti Kak Samsul bilang ya. Jadi kita uji coba. Titik yang paling mudah untuk pembuktian atau uji coba itu titik 0,0. Kenapa dapat bilang itu? Ya simple sih, tinggal dimasukin aja. Coba kita kasih contoh buat yang merah. Yang merah itu adalah persamaannya 4X ditambah 2Y sama dengan 16. Ketika kita masukin titiknya 0, kita uji coba nih 0,0. Berarti X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Otomatis 0 perbandingannya antara 0 sama 16. Jadi, nah kira-kira tanda ini lebih kecil atau lebih besar? 0 lebih kecil atau lebih besar dari 16? Lebih kecil kan? Lebih kecil. Oke, berarti kalau misalkan lebih kecil, dari soal kita tadi dia mintanya paling sedikit kan? Karena paling sedikit, tanda yang benar itu adalah lebih besar. Nah, tapi saat pembuktian dia itu lebih kecil. Otomatis daerah yang sebelah kirinya dari garis yang merah ini itu semuanya salah. Gitu. Jadi boleh daftar arsir ya. Arsir pakai apa ya? Oh, Kiki. Oke, yang di sini Dava Arsil itu adalah daerah yang salah, berbeda dikit sama Kak Samsul karena ribet ngelihatnya. Jadi yang salah itu Dava Arsil kayak gini. Tak kasih di mana ya? Di yang buat transparannya. Sebalik. Biar transparan, biar kelihatan garis yang lain. Oke. Mana? Oke, udah. Ya. Oh, iki. Nah, berarti yang salah itu yang di sebelah kirinya. Balik lagi kita coba yang kedua. Sekarang yang warna biru nih. Yang warna biru sama pengujiannya. Kita masukin titik 0,0. Titik 0,0 itu yang berada di sebelah kirinya warna biru. Ini warna biru garisnya. Otomatis nanti 0 lebih kecil dari 24 kan pastinya. Dan itu juga salah. Berarti kita arsir lagi nih.
Oke, next berarti yang hijau ya bisa ditarik kesimpulan sendiri karena sebelah kanannya itu plus, otomatis ini juga salah karena kita kan membutuhkan data yang lebih sedikit atau lebih besar, maksudnya paling sedikit atau bisa dikatakan lebih besar. Otomatis ini juga salah. Nah, sekarang kita ada titik berapa ya? 4 nih. Ada titik yang bisa dibilang titik hasil yang bisa digunakan buat menyelesaikan permasalahan ini. Titik pertama itu adalah titik di sini. Jadi maksudnya ya, maksud dari ini, sekarang daerah hasil itu ada di sini loh. Dari sini, yang nggak diarsir itu adalah daerah hasil semua ini. Tuh. Ini semua daerah arsir. Sekarang titiknya itu ada 1, sebenarnya ini panjang banget kemana gitu, nggak tahu. Pokoknya nggak ada batasan ke atas. Titik B. Oh ya, sorry. Ada satu lagi nih, ada dua ini lagi, dua persamaan apa tadi namanya? Persamaan, kok lupa lagi namanya. Kendala. Jadi yang pasti variabel X sama Y itu harus lebih besar dari 0. Iki loh syaratnya, syarat tak negatif. Otomatis daerah yang di sebelah kiri X sama di sebelah bawahnya Y yang angkanya negatif itu pasti nilainya, maksudnya nilai yang tidak kita butuhkan atau tidak dimasukkan ke dalam hasil. Otomatis kita arsir di sini. Ingat ya, yang daftar arsir ini adalah daerah yang salah. Nah, jadi pas banget, berarti ternyata ada 1, 2, 3, 4 titik ya. Urutin lagi, di sini ada 1, di sini ada 2, kemudian 3, kemudian kita ada 4 titik. Sekarang biar lebih mudah dapat balikin lagi ke aplikasinya. Karena di sana kan langsung bisa ngeliat titiknya. Jadi di sini titik yang di situ ternyata 0,12. Berarti titik A itu (0, 12). Kemudian yang B di sini ya 6, 16. Yang C itu di sini 32. Yang D 8 ya. 9, sorry. 9, 0. Oke, kita udah dapat titik-titik penyelesaiannya. Sekarang tinggal endingnya. Ending terakhir menentukan fungsi objektif ya. Sekarang fungsi objektifnya itu Y, jangan Y, apa namanya? Langsung aja sama dengan, oh ya, di sini asumsi data itu pakai X sama Y. X itu untuk yang makanan A, Y itu buat yang makanan B. Sekarang dia punya harga buat makanan A itu 1.700, yang B itu 800 perak. Berarti di sini 1.700
1700, 800. Fungsinya ini ya. X ditambah 800 Y. Z ya, Z sama dengan. Oke. Udah, berarti kita tinggal masukin angka-angka kita. Sorry. Oke, kita mulai dari yang A. 17 itu dikalikan dengan 1700 dikalikan dengan 0. Ini kita pengen kurung aja biar mudah ya nanti, biar lebih paham lagi. Plus perhitungannya lebih bagus. Terus sesuai dengan rumus Z itu tinggal ditambah dengan yang 800 buka kurung 800 dikali dengan 12 ya. Oke. Fix. Nah, ternyata harganya totalnya 9.600. Sekarang kita bisa tarik sesuai dengan ya namanya Excel lebih mudah juga. Cuman kita kunci di sini nanti. Nanti berarti rumus yang dikunci itu ini kita kasih $, atau tekan F4 sama di sini. Udah tinggal ditarik. Kalau takut dicek lagi. Ternyata yang diminta apa Kak ya? Harga minimum ya Kak? Iya, paling murah. Paling murah berarti yang B. Udah selesai Kak. Oke, gimana yang lain? Sama, cuman aku itu sih tadi manual sih itu buat grafik. Oke, bagus kalau manual kan, lebih bagus, lebih apa develop. Tapi yang penting ngerti lah. Sama gitu ya malah. Jarang ya ditemuin soal kalau misalnya bentuk grafiknya tuh meluas infinity gitu tuh jarang. Tapi di soal ini dia infinity. Areanya tuh luas banget, nggak ada penutupnya lagi. Seharusnya di soalnya dikasih misalnya jumlah X-nya maksimum berapa, atau jumlah Y-nya maksimum berapa gitu kan. Jadi dia nutup bentuknya. Tapi nggak apa-apa, udah bagus loh. Iya sih. Kalau secara soal sih masuk akal kan. Dengan jumlah segini, minimum segini, ya dia pasti infinity. Gimana yang lain? Ada tanyakan nggak? Jadi hasilnya paling murah itu kita beli per minggunya itu yang produk A 1 kg, produk B-nya itu 6 kg ya. Gimana yang lain? Ada ditanyakan nggak? Mau tanya Kak. Gimana? Mungkin ini sedikit aneh, tapi pernah nggak ada kasus kalau grafiknya kayak gini ditentuinya maksimum? Iya, makanya aku juga bingung tadi. Tapi menurut soalnya sih ya masuk-masuk aja maksimum kan. Karena kita carinya minimum kan. Kecuali yang ditanya itu maksimumnya berapa. Kalau maksimumnya berapa kan berarti unsolved soalnya. Paham nggak? Misalnya yang ditanya nih, keuntungan profit misalnya kan. Profit kan berarti maksimum kan. Dengan soal yang seperti ini, grafiknya berarti unsolved kan dia. Bentuknya kan infinity kan. Kalau dalam soal ini kan masih masuk akal ya nggak sih? Kita mau cari minimum dengan beberapa titik-titik gini dengan area yang infinity sebenarnya. Tapi ada beberapa titik sudut yang sudah diketahui nilai koordinatnya. Kita masukin aja di antara itu. Pasti karena yang infinity tadi ke
arah ke kanan dan ke atasnya itu pasti positif, nggak mungkin negatif. Berarti dia semakin lama semakin besar kan nilainya kan. Berarti yang paling kecil ya di antara 4 ini. Masih masuk akal kok, masih bisa solve kok. Kecuali yang ditanya maksimasi ya. Kalau maksimasi unsolved. Gimana? Masih ada ditanyakan nggak? Itu kalau menurutku sih. Kalau menurutku sih gitu, karena soalnya di sini dicarinya minimum. Sedangkan area visible-nya nih infinity ke arah positif dua-duanya. Kalau dia dimasukkan ke fungsi objektif, hasilnya nanti bakal jadi infinity juga. Pasti hasilnya unsolved kan kalau maksimasi. Kalau minimasi kan masih bisa tuh, cari yang paling kecil. Ya gimana? Menurut kalian gimana? Setuju, Kak. Masih bisa di-solve sih kalau menurutku ini. Tapi kalau menurutku ya, nggak tahu menurut yang lain. Menurut Ibu gimana, Bu? Bagus, Dava ya, udah ngerti. Udah banyak teman-teman yang ngerti kan. Ini aku mau share nih, Dava. Selain pakai aplikasi yang kamu punya itu, nanti bisa juga pakai GeoGebra ya. Oh iya, Iya, GeoGebra. GeoGebra tuh malah lebih enak ya. Ya. GeoGebra. Oh, berapa ya? belum. Itu nanti yang sama dengannya tuh bisa dibikin lebih besar sama dengan gitu. Sama sih kayak punya tadi. Jadi dia langsung terarsir gitu. Oh, Sama dengannya tuh langsung dituliskan lebih besar sama dengan atau kurang dari sama dengan gitu. Itu juga bisa kayaknya. Coba. kayaknya ini juga bisa deh. Bisa harusnya. Nah, kan dia langsung terarsir. Nggak usah ngarsir semua. Ya, biar lebih belajar. Ya, oke. Yang penting ngerti ya. Yang lain gimana yang lain? Ada yang ditanyakan lagi nggak? Ini sampai jam berapa ya? Halo, ketua kelas. 2 jam Kak ya? Iya, sampai jam berapa berarti itu? 21.20. Gimana, mau ada PR nggak? Pertemuan selanjutnya hari Jumat ya? Atau hari Kamis? Sorry Kak, ini optimasi ya Kak ya? 3 jam Kak? Optimasi. 3 jam? Sorry Kak, 2 jam Kak, 2 jam. 2 jam. Desain yang 3 jam dong. Iya. Desain kalian furnace ya? Furnace panjang loh caranya. Harus dibagi beberapa hari itu. Sehari bisa sih selesai, tapi nggak tahu kalian nanti ngabsorbnya langsung atau enggak. Gimana pertemuan selanjutnya kita bahas yang lebih dari 2 variabel ya. Kalau ini kan masih 2 variabel bisa menggunakan grafik. Kalau misalnya lebih dari 2 variabel, kita harus pakai, kalau mau pakai linear programming berarti harus pakai metode yang satunya, analytical. Agak lebih susah itu nanti. Matematika semua intinya. Gimana, ada yang tanyakan? Gimana, Bu? Apanya gimana? Kalau nggak ada yang tanyakan sudah, diakhiri aja. Dikasih PR nggak, Bu, nih, Bu? Nggak usah ya? Kasihan. Kasih aja, biar ada kerjaan mereka selama PKL. Banyak project Bu. Banyak project, Bu. Nggak terserah sih, mau kasih PX juga Banyak nggak apa-apa, nggak project, Bu. juga apa-apa. Nggak usah lah, Bu, kasihan. Bu, tugas banyak, Bu. Ya iyalah mahasiswa juga. Tapi ini kebanyakan, Bu. Bu, kasihani kami, Bu. Tolong. Udah kasihan deh lo. Ya Allah. Udah, gimana nih, Bu? Diakhiri atau gimana nih? Diakhiri aja, nggak apa-apa. Jadi pertemuan selanjutnya siapin yang yang lebih dari 2 variabel ya. Baca-baca aja dulu yang tentang analytical.
Habis itu baru ke yang non-linear. Habis ke non-linear baru yang masuk ke tekniknya. Kon, kamu kok nggak social distancing ya, Kon? Nguyel lah senengannya. Apa, Bu? Kamu itu loh nggak social distancing gitu. Sama cewek. Lagi karantina soalnya. Ya, makanya. Jelas nih Kon ini. Novita sama Sherly ngeri banget lah gelap-gelapan ya. Lagi uji nyali Kak itu Kak. Nyali. Oh, udah nggak kuat bisa lambaikan tangan ke kamera. Jarian jelek bang. Di pedalaman sih. Aku aja di pedalaman tinggal nggak jelek. Kak. Gimana nih? Udah ya kayaknya cukup sekian hari ini. Pertemuan selanjutnya disiapin. Gimana Bu? Ada yang mau ditambahkan nggak Bu? Enggak ada, sudah cukup. Oke, terima kasih buat partisipasinya malam ini. Semoga ilmunya masuk. Masuk kok, masuk. Mau tanya Bang, terakhir. Gimana tanya Pak? Untuk yang variabelnya banyak itu bisa pakai kayak itu ya Bang, regresi multiple linear sama polinomial gitu ya? Aku juga kurang tahu ya, nanti tak baca-baca juga itu yang masalahnya kemarin kami nggak diajarin, aku juga perlu belajar lagi. Aku ngikutin silabus ya, kemarin dosen yang ngajar aku kan nggak masuk silabus. Jadi aku perlu belajar juga nanti, ntar tak anuin, santai-santai. Pokoknya lebih susah lah, lebih full matematika. Oke Bang, soalnya kami dulu pas statistika diajarin itu sih. Oh, beda-beda. Variabelnya banyak. Beda sama itu beda. Oke, demikian ya malam ini ya. Terima kasih. Ya, Makasih ya Bu. Makasih, Saya Bang. live Bu ya. Yuk, saya live. Assalamualaikum. Sebelum ditutup mungkin ambil foto Kak buat realisasi. Oh iya. Oh, tiap pertemuan ya? Iya. Ada 2 slide. Ya, ambil posisi. 1, 2, 3. Satu lagi bentar. Di paste bentar. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Samsul. Makasih Mas. Makasih. Tadak Mas. Login